wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di aktivitas himpunan ya mahasiswa biologi. Kali ini kita bertemu atau berbincang-bincang bersama narasumber kita ya yang bernama Bu Lilit Rusyati ya. Beliau, Ibu perkenalkan ya. Bu Lilit ini beliau sebagai peneliti dan sebagai dosen di salah satu universitas terbaik di Indonesia ya, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sebagai dari tahun 2012 hingga sekarang sebagai dosen ya, dari tahun 2015 hingga 2019 itu menjabat sebagai sekretaris prodi di IPSE ya. Di IPSE, kemudian dari 2009 hingga 2012 itu pernah sebagai guru di SMA 3 Bandung. Baik, hari ini tema atau topik yang akan kita kaji terkait dengan inovasi nih Bu Lilit, inovasi pembelajaran biologi di masa pandemi. Nah, ya lebih ke urgensinya nih, pentingnya mengapa harus ada inovasi nih Bu Lilit. Jadi kami ya baik dari mahasiswa dan Civitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung ingin sharing berbagi mengenai bagaimana sih Bu urgensi terkait inovasi pembelajaran biologi sebagai bekal calon nanti mahasiswa kami ya menjadi guru, seperti itu Bu Lilit. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat? Ya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Sri Marianti dan juga mahasiswa pendidikan biologi dari UIN Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya. Meskipun dalam era pandemi, tetapi kita alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, ada teknologi Zoom ya. Ada teknologi sehingga kita bisa bertemu. Ya, terima kasih banyak Bu Enci ya. Sekarang kita akan berbincang ya tentang inovasi pembelajaran. Ya, tadi ditanyakan tentang urgensi ya. Urgensi kenapa kita harus berinovasi. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman di sini mahasiswa pendidikan biologi khususnya ya. Semangat terus meskipun dalam era pandemi kita tetap semangat ya. Kemudian juga teman-teman mahasiswa lain yang mendengarkan mungkin dari kampus lain, kita akan sama-sama belajar kenapa kita harus terus berinovasi ya. Kita lihat kita sekarang hidup di Indonesia. Ya, kita sekarang teman-teman menjadi mahasiswa, fasenya mahasiswa. Kalau saya dan Bu Enci sudah melewati mahasiswa ketika kami waktu itu S1, kemudian kita belajar lagi S2 ya Bu Enci. Sekarang kita insya Allah nanti akan ke S3 ya. Sekarang saya belajar di S3. Sedang ya. Kalau sedang. Bu Enci akan. Kalau saya freeze dulu ya. Mengikuti insya Allah. Mau tidak mau karena kami dituntut untuk menyelesaikan pendidikan S3. Apa dasarnya? Karena kita harus terus belajar. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus berinovasi. Salah satu fakta di sini kan mahasiswa pendidikan biologi dan semuanya akan menjadi calon guru ya. Nah, sekarang faktanya di Indonesia guru itu sekarang diatur ya melalui Undang-Undang Guru dan Dosen ada tahun 2005. Itu di situ kita dituntut adanya 4 kompetensi ya, masih ingat ya dalam undang-undang tersebut. Dan sekarang itu guru itu dulu kita waktu dengan Bu Enci ya tahun 2005 kita S1, saya S1-nya pendidikan, Bu Enci non-dik ya. Jadi hanya dapat ijazah ya Bu ya. Ya ada ijazah. Kalau saya waktu itu ijazah dan akta 4 teman-teman ya. Akta 4 itu adalah mencirikan kami itu sebagai sarjana pendidikan. Tapi sekarang kalau teman-teman lihat itu tidak punya akta 4 lagi. Jadi teman-teman mahasiswa di sarjana pendidikan itu hanya dapat ijazah, tidak ada akta 4. Dan apa dampaknya? Kita dituntut oleh pemerintah ya, sekarang kita faktanya hidup pada masa sekarang itu dituntut sebagai guru yang profesional. Guru yang profesional itu artinya kita melihat seperti dokter ya. Dokter itu 4 tahun yang ketika lulus itu hanya sarjana kedokteran. Dan sekarang kita itu sarjana pendidikan. Ya, Bu ya. Ya, nanti untuk bisa mendapat gelar DR, dokter ya, untuk yang dokter. Nah, kita juga sebagai mahasiswa pendidikan ada namanya program profesi guru atau kita singkat dengan PPG.
Dan itu nanti kalau sudah lulus akan dapat sertifikat, dan nanti di belakangnya di SPD-nya itu ada gelar GR. Ya, ada guru. GR ya. Bukan jadi kalau grogi ya Bu ya. GR jadi guru. Jadi itu yang diakui bahwa kita itu sudah menjadi guru. Jadi katanya impiannya pemerintah waktu itu disampaikan dalam seminar PPG dari pusat, dari pemerintah, inginnya nanti orang-orang atau guru yang berdiri di kelas mengajar anak-anak itu adalah guru yang sudah GR. Jadi sudah sudah menjadi profesi guru gitu. Nah, itu kenapa kita harus berinovasi, apalagi sekarang pada era pandemi. Kalau di negara-negara lain teknologi meetings dengan live conference, kemudian kita menggunakan beberapa aplikasi software itu sudah biasa. Tapi sekarang mungkin alhamdulillah hikmahnya ya pandemi ini, kita yang dulu mungkin agak canggung dengan Skype, Zoom dan yang lain, Google Meet gitu ya. Sekarang kita sudah refleks ya, sudah biasa menggunakannya gitu. Itu hikmahnya, kita ambil hikmahnya, positifnya. Karena salah satu skill itu dibutuhkan sekarang yang kita hidup pada zaman abad 21 itu, keterampilan ICT ya, melek teknologi itu dibutuhkan. Dan sekarang alhamdulillah ya, akibat dari pandemi kita mau tidak mau dipaksa, dan lama-kelamaan kita sudah terbiasa. Ya, jadi kenapa kita juga harus berinovasi, kita harus bisa berteman dengan kondisi. Ya, sekarang kondisinya pandemi dituntut untuk online, anak-anak, siswa-siswa kita belajar di rumah, kita harus memberikan sebagai guru itu yang terbaik juga gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan tugas ini kerjakan, ini kerjakan, tidak, tetapi kita juga memberikan media lain, yaitu dituntut ya. Apalagi misal contoh dalam PPG ini ya, program profesi guru itu dituntut untuk jadi YouTuber, teman-teman ya. Jadi yang dulu tidak punya akun YouTube punya akun YouTube untuk mempublikasikan videonya gitu. Jadi membuat pembelajaran dengan software-software yang free ya, yang gratis, yang bisa diakses, kemudian juga dipublish di YouTube, kemudian disampaikan ke anak-anak. Dan ini ada menariknya teman-teman ya, dari fakta ya, ketika berbincang dengan guru-guru yang sudah lama itu yang ikutan PPG dalam jabatan, itu ada 10 tahun, lebih dari 10 tahun mengajar. Dan itu ternyata hal menariknya ya, teman-teman bisa ambil hikmahnya. Ketika guru-guru membuat video, kemudian kan ada video yang hanya full teks atau gambar-gambar saja, tidak ada wajah dari gurunya. Ya ada kan seperti itu ya. Karena kita sebagai guru malu kalau di betul. Nanti wajah kita muncul gitu ya di video. Iya, betul sekali ya. Malu gitu ya. Nah, ternyata padahal setiap hari selalu ini ya Bu ya, di depan anak siswa ya. Padahal itu secara fakta anak-anak kita itu mahasiswa ya, siswa itu menyatakan katanya lebih senang melihat wajahnya. Jadi meskipun mungkin tidak terlalu terlalu bagus videonya, tampilannya mungkin biasa saja gitu ya, videonya hanya kita menerangkan, kemudian di record, tidak ada animasi yang lain. Itu katanya lebih bermakna bagi anak-anak, karena saya seperti melihat langsung guru saya langsung gitu ya, kita hanya mendengarkan langsung ya. Ya, jadi itu ada hal yang menarik gitu ya. Kemudian juga selain itu kenapa kita menarik harus, ya Bu ya? Ya betul Bu Enci. Jadi kenapa kita harus berteman atau bersahabat dengan suasana? Ya itu yang pertama. Jadi yang pertama kenapa kita harus berinovasi? Kita harus mengikuti alur zaman. Ya, jadi ketika dulu kita tidak tahu teknologi, kita belajar ya. Kunci belajar, saya juga belajar, terus belajar ya, bukan berarti kami dosen sudah tahu segalanya. Kadang saya juga ya belajar itu dari mahasiswa, ketika misalkan ada pembelajaran tentang media ajar dan ICT ya, mereka menemukan googling, search berbagai macam aplikasi mereka pakai, kemudian saya belum tahu itu gitu ya. Bahkan lebih ini ya, belajar, kadang lebih berinovasi ya Bu betul, ya. Betul. Jadi kan anak-anak itu lebih kreatif ya, mahasiswa itu lebih kreatif. Ya, jadi yang kedua, jangan berhenti untuk belajar. Itu kuncinya untuk inovasi. Yang pertama adalah kita harus berteman, bersahabat dengan zaman yang kita ikuti. Yang kedua adalah tidak berhenti belajar. Dan jangan takut untuk belajar ke yang lebih rendah usianya. Ya, mungkin ada adik kita yang SMA atau SMP
sudah tahu ya aplikasi apa, kita belajar gitu. Kita misalkan kita sebagai dosen, takdirnya sekarang dosen karena kita lebih dahulu lahir ke dunia gitu ya. Kemudian kita belajar kepada mahasiswa, kepada anak-anak. Ya. Jadi kita memang jangan sampai tertinggal dengan zaman. Jadi itulah pentingnya, ada dua hal yang saya garis bawahi, garis besar, bahwa teman-teman di sini kenapa kita harus berinovasi, ada dua hal itu. Yang pertama adalah kita harus bersahabat dengan zaman, dengan era. Yang kedua adalah jangan berhenti belajar. Seperti itu Bu Unci, kalau saya bisa mengambil dari pengalaman-pengalaman ya, kenapa kita harus terus belajar dan berinovasi dalam pembelajaran. Iya, baik. Terima kasih Bu Lilit. Betul sekali ya. Jadi memang kita harus benar, karena mungkin kita ketika di tahun 2005 ya Bu Lilit ya, untuk sosial media mungkin tidak terlalu ini ya booming. Sekarang sudah mulai sangat ini ya, sangat booming, dan justru yang viral kadang-kadang yang lebih ini ya terkenal kan, seperti itu. Oke, berikutnya juga yang tadi poin dari Bu Lilit, jangan berhenti belajar, karena memang sependapat Bu Lilit ya, kalau seorang guru berhenti belajar saat tidak belajar itu ya. Jadi bukan karena saat menutup usia ataupun saat pensiun, tapi memang saat sudah tidak belajar ya sudah gitu. Jadi makanya teman-teman, yuk sama-sama tekadkan, ayo kita jangan berhenti belajar dan jangan malu ketika teman-teman misalnya sekarang tingkat 4 nih, ada adik tingkatnya tingkat 2 atau 1 atau 3 yang lebih misalnya, ya tidak masalah. Bahkan ibu pun ya, ketika Bu Lilit, mungkin Bu Enci juga di sini, saya sendiri juga kadang ya seperti itu gitu. Ketika mahasiswa yang lebih kreatif nih seperti saat ini mempersiapkan segala terkait IT, ya kita jadi seperti ini. Ya itu ya. Terima kasih Bu Lilit. Nah, sekarang tadi memang itu urgensinya. Kalau menurut Bu Lilit sendiri, ruang lingkup. Nah, jadi ruang lingkup untuk inovasi pembelajaran biologi itu seperti apa ya Bu? Maksudnya ruang lingkup kita gitu di pembelajaran biologi ini. Ya, terima kasih banyak. Tadi kita sudah coba menganalisis ya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan fakta yang ada, kenapa kita harus berinovasi. Sehingga saya bisa meresum menjadi 2 garis besar yang tadi ya, tentang sahabat dengan zaman atau era. Kemudian yang kedua adalah jangan berhenti belajar, terus belajar. Yang kemudian kita juga melihat kalau kita mau berinovasi, ruang lingkupnya apa gitu. Nah, kita kembali lagi, kita sekarang mau tidak mau mengikuti zaman yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia itu tentang guru, tentang pendidik, tentang teacher, itu diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita masih ingat ya teman-teman di sini ya, ada 4 kompetensi menjadi guru profesional. Yang pertama masih ingat tentang aspek kepribadian. Yang kedua adalah sosial, kemudian yang ketiga pedagogik, dan yang keempat adalah profesional. Jadi profesional di sini adalah artinya berhubungan dengan konten materi. Teman-teman di sini sebagai calon guru biologi berarti profesional dalam materi yang diajarkan. Nah, kita coba lihat breakdown satu-satu. Yang pertama adalah kalau ditanya Bu Enci, ruang lingkupnya apa ya untuk inovasi ya. Kalau mungkin ditanya inovasi berarti kita langsung ke media aja dan sebagainya gitu ya, metode. Iya, tapi langsung pikiran tuh langsung ke media, langsung ke proyek gitu ya, ke proyek gitu ya. Iya. Metode media ya. Padahal nggak seperti. Saya coba mengingatkan kembali ya kepada teman-teman di sini calon pendidik profesional ya, insya Allah nanti di masa depan itu. Jadi kenapa kita harus berinovasi? Ruang lingkupnya itu tidak hanya di bahan aja dan metode saja. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang ada 4 itu tadi ya, inovasi dalam aspek kepribadian kita, sosial, kemudian pedagogik, kemudian profesional. Kalau kita lihat satu persatu, misalkan kepribadian, ya bagaimana caranya kita berinovasi? Ya berarti artinya kita lebih banyak kepada ini self reflection gitu. Jadi ketika kita mengajar, misalkan ketika mengajar kan ada istilah, kalau di Jepang dulu ada lesson study ya Bu Enci ya. Jadi lesson study, betul sekali. Teman coba nanti googling ya, sudah banyak penelitian tentang lesson study ya. Jadi guru-guru di Jepang itu melakukan lesson study. Lesson study itu bukan lebih kepada siswanya
muridnya yang dinilai, tapi kepada gurunya, pada kitanya. Jadi kita meniatkan mengajar apa, hari hanya mengajar dilihat, kemudian nanti dievaluasi. Jadi lebih ke kitanya, apa yang kita harus diperbaiki. Mungkin kita selama 80 menit kita kurang senyum misal ya, seperti itu. Atau mungkin secara tidak sengaja hanya siswa A saja yang dipanggil. Ya kan kita dulu merasakan ya sebagai siswa ya, ternyata guru itu nunjuk itu terus gitu ya. Nah itu adalah salah satu aspek kepribadian juga. Atau misal ternyata kita dalam 80 menit kita mengajar di kelas itu lebih banyak misalkan 70% kita yang menyampaikan pembelajarannya, sementara 30% hanya siswa. Nah itu kan padahal sekarang kan eranya adalah student center gitu ya, siswa. Jadi siswa yang dominan, kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi, jadi trigger, hanya mensupport, hanya sebagai penggerak gitu. Karena kita yakin, karena kita masih ingat kan ya dulu di teori pembelajaran dulu itu kita yang berkembang tentang tabula rasa. Tabula rasa itu adalah kita guru itu memandang bahwa anak masuk ke kelas itu belum punya pengetahuan apa-apa seperti kertas putih. Jadi kita sebagai guru memberikan, mencoret-coret kertas itu, memberikan semuanya, anggap mereka itu tidak ada. Tapi sekarang era modern itu sudah berkembang menjadi teori konstruktivisme. Ya artinya siswa itu sudah punya prior knowledge, pengetahuan awal. Dari mana? Minimalnya dari rumah, dari orang tuanya, kan juga sebagai guru ya. Nah itu kepribadian. Jadi itu kita harus berinovasi ke kepribadian juga. Karena sekarang juga ada masanya ketika sekarang mengkaji beberapa jurnal tentang pembelajaran itu dominannya ke kognitif, tentang pengetahuan anak-anak itu. Padahal di kurikulum kita di 2013 itu ada juga aspek afektif, ada psikomotorik, ada kognitif gitu yang diukur ya. Yang afektif diukur, dinilai, tapi dalam pembelajaran mungkin belum terlalu banyak difokuskan gitu. Jadi sekarang saya mencoba meramu bagaimana pembelajaran IPA atau sains itu dibelajarkan oleh guru dengan mengkombinasikan aspek pengetahuan dan sikap afektif dan kognitif. Jadi itu aspek yang pertama, ruang lingkupnya, yang kita harus berinovasi, kepribadian. Dan juga jangan lupa teman-teman, dan ini juga mengingatkan kepada kita ya, kepribadian itu, guru itu adalah sebagai role model. Mungkin sekarang kalau teman-teman saya minta teman-teman coba bayangkan, misalkan ketika SMA atau SMP, guru mana yang paling disenangi atau guru mana yang paling berkesan tutup mata. Ingat pasti yang saya yakin teman-teman di sini adalah mengingatnya guru-guru yang sangat secara emosi kepada teman-teman itu kerasa banget, yang dulu mungkin enakeun ngajarnya gitu kan. Nyampe ya care bisa yang paling galak juga mungkin ya Bu. Yang care. Jadi ada role model gitu ya. Mungkin guru-guru yang secara akhlak juga baik gitu. Nah itu jadi kepribadian juga ada inovasinya yang mungkin dulu kita belum terlalu care dengan siswa kita karena hanya kita berpikir untuk mendeliver materi. Sekarang kita lebih care, lebih menanyakan bagaimana keadaan siswa. Jadi kepribadian, jadi kita juga harus tetap memperbaiki diri karena kita adalah role model. Itu kepribadian. Yang kedua adalah aspek di sosial yang berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini kita berinovasi di aspek sosial. Bagaimana kita coba, mungkin teman-teman di sini atau Bu Anju juga pernah mendengar istilah seperti ini. Ada dua orang pinter, ya, A dan B, sama-sama pinter tentang biologi, tapi belum sama nanti kapasitasnya atau kemampuannya ketika membelajarkan lagi ke siswa. Iya betul. Kan ada mahasiswa bunci, ada A, ada B, sama-sama IPK-nya 4 misalkan gitu ya, pinter biologinya. Kemudian kita ngajar di misalkan di madrasah A, ya aliyah A ya. Pasti tidak akan sama kan mengajarnya ya. Gaya mengajarnya berbeda ya Bu ya. Jadi berbeda gitu karena kita pernah mendengar istilah seperti ini. Orangnya pintar tetapi belum tentu pintar membelajarkan, menyampaikan. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Itu. Nah, itu adalah aspek sosial itu maksudnya. Jadi bagaimana kalau mengajar itu adalah two ways ya, dua arah. Jadi tidak hanya kita datang ke kelas 80 menit, ini sekarang kita belajar materi ini adalah indikatornya, ini ada CPL-nya dan sebagainya. Ini materinya sudah selesai, pulang aja. Tidak gitu. Jadi di sini
Yang kedua adalah bagaimana kita mencoba berinovasi dalam diri kita, bersosial. Bagaimana kita bisa secara refleks kita mengidentifikasi anak-anak kita di kelas itu kondisinya sedang apa, emosinya sedang apa, apakah banyaknya yang happy, banyaknya yang mungkin pusing, kemudian mungkin banyak yang sedih. Nah, itu ada yang ini. Jadi kalau pengalaman saya dulu itu ketika mengajar SMA, ya tadi sebutkan oleh Benci, jadi sebelum saya ngajar di UPI itu di IPSI, saya mengajar di SMA. Kalau di SMA 3 Bandung kan, ya Bu ya, di SMA 3 yang lumayan. Dulu di SMA Negeri 3 Bandung ngajar. Sekarang anak-anaknya udah pada lulus ya. Iya, udah pada lulus kuliah mungkin ya. Udah pada kerja. Dulu itu kalau di SMA itu kan ada kelas paralel ya Bunci ya. Jadi misalkan belajar kelas 10 ada 5 rombongan belajar misalkan dari 10A sampai 10E ya. Nah, dalam 10-1 atau 10-1 ya sampai 10-5. Nah, itu kan dalam setiap pekannya itu sama materinya. Misalkan saya pekan ini akan membelajarkan tentang ekosistem ya. Saya sudah membuat RPP-nya. Tetapi itu faktanya teman-teman dan Bu Uci juga. Jadi ketika saya misalkan sudah mengajar di 10A, ya, ketika saya mengajar di 10A, saya sudah membelajarkan metode ini karena melihat di 10A itu anaknya aktif-aktif, maksudnya berisik gitu. Jadi kalau hanya ditanya sekali juga mereka langsung wah gitu ya. Nah, kemudian ketika saya akan mengajar ke kelas B, ya misalkan, jadi itu ada waktunya ketika saya turun tangga, jadi dari lantai 2 ke lantai 1 mau ke 10B, saya berpikir ulang untuk 10B karena saya tahu 10B itu lebih dominannya pendiam. Jadi nanti saya harus seperti apa strateginya gitu. Nah, itu mungkin contohnya dalam aspek sosial itu. Jadi kita harus peka, sebagai guru juga harus tetap peka dan harus bisa mengidentifikasi anak-anak kita. Nanti teman-teman di sini kalau sudah punya anak, yang menikah, punya anak 2, 3 pasti beda-beda ya, meskipun dari gennya sama ayah ibunya gitu ya Bunci ya. Beda anak pertama seperti apa, anak kedua seperti apa gitu satu ya. Perut, satu rahim ya. Sama padahal ya satu darah, satu gen gitu ya. Tapi ternyata ketika misalnya kita tahu ternyata kalau anak yang satu kalau kita marah dikerasin lagi tidak mempan. Kalau anak kedua, kalau kita marah, kerasin mempan. Beda gitu. Nah, itu sama. Jadi kita juga harus berinovasi dalam sosial itu sebagai guru. Yang ketiga adalah ruang lingkupnya adalah pedagogi. Pedagogi itu yang berhubungan dengan teori-teori belajar, ilmu-ilmu pendidikan. Nah, itu kita terus harus gali. Dan jangan lupa salah satu source untuk menggali tentang update yang terbaru sekarang itu adalah melalui jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional. Jadi waktu itu saya sampaikan di kelas ya, coba sekarang search nama teman-teman itu di Google atau googling ya. Nanti nama teman-teman yang keluar itu apa? Apakah hanya media sosial dan sebagainya. Nah, sekarang teman-teman coba minimalnya ada sedikit lah ya tabungan selama kuliah itu. Facebook. Jadi kalau mau tetap di Facebook juga kita coba memberikan wawasan kepada teman-teman kita ya tentang era-era yang sedang berkembang. Kita bacanya dari jurnal misal ya. Sekarang dalam era pedagogi ya kita mengenal di tingkat dunia deh. Yang di tingkat PBB ada istilahnya kita adalah ESD ya, Education for Sustainable Development. Seperti apa itu ESD gitu, kita harus tahu. Kemudian juga ada tentang keterampilan abad 21 atau 21st century skills ya. Hal-hal itu yang kita harus tahu. Kemudian sekarang ada tentang HOTS, Higher Order Thinking Skills. Ada TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, penggabungan antara teknologi, pedagogi dan tentang bagaimana cara kita membelajarkan materinya dan teknologinya. Ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ya, nah ini mungkin nanti teman-teman dari sekarang sebentar lagi kan mau skripsi ya Bunci ya, mahasiswa ya. Sekarang katanya semester 4. Ya, nanti kan mau skripsi. Nah, sekarang kita yuk coba googling. Cari di Google Scholar, cari di jurnal internasional itu yang terindeks itu ada terindeks Scopus, ada Thomson Reuters. Coba cari di Simago ya, Sechimago nulisnya. Nah, di situ ada rank
dari jurnal yang terbagus secara dunia ya, ada Q1 sampai Q4. Cari yang pendidikannya, lihat, baca artikel-artikelnya. Mereka itu peneliti-peneliti sekarang sedang meneliti apa. Nah, itu salah satu idenya nanti teman-teman ya bisa menjadikan skripsinya. Itu aja dulu, baca, buka bacanya. Sekarang bacanya jangan Google ya, jangan googling. Jadi kalau teman-teman mencari misalkan research trends in biology education misalnya kayak sekarang, jangan di Google, cari di googlescholar.com atau di Simago ya, Simago Rank seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di profesional. Ya, profesional itu adalah bagaimana kita bahan ajarnya. Ya, kita jadi expert ahli di biologi. Ya, jadi ada hal yang menarik juga ya Bu Enci dan teman-teman berbagi pengalaman ketika saya mengajar di SMA Negeri 3 Bandung itu. Ya, itu kan anak-anak SMA. Ya. Waktu itu kalau kita mengajar SMA berarti kita pegangannya buku biologinya SMA ya. Ya. Tapi waktu itu ternyata saya pegangnya Campbell, buku biologi Campbell ya, bacanya Campbell. Ngajarnya Campbell SMA 3 Campbell. Ya, udah ya, Campbell ya. Karena ternyata ada salah satu anak yang dia itu sudah hatam baca Campbell ketika SMP, Bu Enci. Kebayang? SMP jadi sudah hatam Campbell. Masya Allah ya, luar biasa. Ketika saya laki-laki waktu itu. Saya saja belum, Bu. Kalau memang ditayangkan gimana, nah itu akan sulit. Tapi kalau misalnya ketika kita teman-teman misalnya yang tingkat 1 nih, yang semester 2 sekarang sedang mengontrak mata kuliah media, disuruh membuat atau kita membuat barang-barang terkait stop motion misalnya, nah itu bisa dikembangkan. Kemudian atau teman-teman yang tingkat 2, 3, 4 ya, lumayan di sini Bu, anginnya luar biasa ya di sini sedang cerah berangin ya, jadi mohon maaf. Nah, jadi itu ya lakukan gitu, action gitu, seperti halnya kita ketika apa yang harus saya lakukan, gerak gitu ya gitu. Jadi tadi jangan khawatir, kami ya, bahkan Bu Lilit juga alhamdulillah sudah welcome ketika teman-teman nanti ingin pembelajaran biologi khususnya yang bilingual, karena di IPSE itu ya di UPI adalah merupakan salah satu prodi yang memang dikhususkan untuk calon guru yang nanti akan mengajar di sekolah internasional ya. Jadi bisa ketika teman-teman di sini nih di prodi pendidikan biologi interest terhadap bahasa, misalnya berbahasa Inggris, membelajarkan, nah itu bisa minta bimbingan ke Bu Lilit, ataupun sini juga ada Bu Astri ya. Insya Allah kami welcome ya untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Mungkin ada ini Bu, apa sih penutup dari Bu Lilit terkait topik kita kali ini? Ya, hatur nuhun Bu Enci dan teman-teman semua. Ya, pada akhir kata saya ingin menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Hayu teman-teman, kita mulai belajar, kita mulai menabung apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan di Indonesia khususnya. Gitu ya. Mulai saja. Kalau teman mau buat buku, buat. Kalau mau teman buat handout, publish, buat. Kalau teman mau buat video di ahlinya, di coding dan sebagainya, buat gitu. Minimalnya karena meskipun hanya setitik gitu karya kita, tetapi ketika ada orang yang baca dan merasa bermanfaat, kemudian diajarkan lagi kepada siswa-siswa yang lain, insya Allah itu akan menjadi amal yang besar. Ya, amal kecil yang menurut kita mungkin ya, tetapi bisa menjadi besar ketika banyak orang yang bermanfaat. Selamat terus belajar, kemudian terus berlatih, jangan segan-segan untuk menimba ilmu ke Bu Enci, ke dosen-dosen yang lain. Kemudian kalau mau ke saya juga tidak apa-apa, hayu kita sama-sama bismillah. Tetap semangat, tetap banggakan orang tua dan yakin akan mendapat cita-cita dan masing-masing akan mendapat kesuksesan di jalurnya masing-masing. Terima kasih banyak semuanya, mohon maaf lahir batin. Oh iya, terima kasih Bu Lilit ya. Benar sekali ya, kita tahu juga ya bahwa memang anak yang soleh, kemudian
amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, itu merupakan amalan yang tak pernah bisa putus meskipun kita sudah ada di alam yang berbeda, bukan alam dunia lagi. Jadi alhamdulillah qadarullah kita ditakdirkan menjadi calon guru ya, calon guru, calon pendidik. Silahkan teman-teman di sini mau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan sekarang yang mau lulus, yang punya passionnya masing-masing nih untuk berkontribusi. Tadi kata Bu Lilit juga betul sekali, walaupun menurut kita saya mah dah hanya membuat ini video, atau saya mah hanya membuat komik atau modul, tapi ketika ada yang membaca dan ada yang mengamalkan, tentunya itu menjadi amal yang luar biasa untuk kita, untuk orang tua, untuk diri sendiri, seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman di sini ya. Ini juga salah satu nih bentuk dari HMPB juga ya, untuk memberikan fasilitas juga untuk kita berinovasi gitu ya, berinovasi melalui podcast kali ini ya. Mungkin itu yang bisa kami tampilkan atau hadirkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali Bu Lilit atas waktunya ya, waktu dan kesempatan yang luar biasa ini ya. Sami Bunci dan teman-teman semuanya mohon maaf lahir batin ya kalau ada kekurangan. Terima kasih, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya nanti. Amin, semoga bisa bertemu bertatap muka ya dalam ruang yang berbeda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.